Kenalkan, nama Miss Lisa. Di pelajaran sains ini, kali ini Miss Lisa akan membawakan tema gerak benda. Nah, penasaran bukan? Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, pastikan kalian akan mempersiapkan buku ESPS yang IPA kelas 2 ya, ESPS yang IPA kelas 2. Ayo disiapkan dulu. Nah, murid-murid, gerak benda adalah pergerakan setiap benda atau material atau benda-benda kecil, baik itu benda hidup maupun benda yang tidak hidup atau biasa kita sebut sebagai benda mati. Nah, benda-benda itu bisa bergerak karena disesuaikan dengan bentuknya ataupun ada anggota-anggota tubuh itu yang membuat suatu benda, baik itu benda hidup atau benda mati akan bergerak. Nah, murid-murid, ayo kita buka di halaman 9. Ya, kita masuk ke tema benda yang mudah digerakkan. Nah, benda yang mudah digerakkan itu pada umumnya adalah benda yang ukurannya kecil atau benda yang ukurannya ringan. Misalnya, ini Sisa sudah persiapkan plastik. Plastik itu sangat mudah untuk digerakkan. Kenapa? Karena bentuknya yang tipis, dia ringan, jadi mudah untuk digerakkan, ya. Ataupun yang digambar di buku ini seperti daun pada pohon. Jika dia ditiup angin, dia akan terbang karena daun memiliki volume yang kecil atau volume yang ringan. Nah, murid-murid, selain dari contoh yang Miss berikan, ada lagi contoh benda yang mudah digerakkan. Misalnya bola. Kenapa dia gampang untuk digerakkan? Karena bentuknya yang bundar. Maka kalau disepak atau didorong, dia akan bergerak dengan sendirinya karena disesuaikan dengan bentuknya yang bundar. Atau mobil. Kenapa mobil memiliki ban yang bentuknya lingkaran? Agar dia bisa bergerak. Kalau bannya bentuknya persegi atau segitiga, tidak akan bisa berputar. Itulah kenapa gerak benda disesuaikan dengan bentuknya. Murid-murid, sekarang Miss Lisa akan membahas tentang benda yang sulit digerakkan di halaman 10. Nah, kenapa benda bisa sulit untuk digerakkan? Yang pertama, dikarenakan masanya yang berat, masanya besar. Ya, selain itu, benda tersebut berjalan di permukaan yang kasar, di jalan yang kasar. Nah, seperti pada gambar halaman 10. Anak laki-laki ini sedang mengendarai sepeda. Namun, dia berjumpa dengan jalan yang bebatuan. Jalan yang bebatuan itulah yang dimaksud dengan jalan yang permukaannya kasar. Ketika dia berjalan mengayuh sepedanya di permukaan yang kasar, maka otomatis kayuhan itu akan terasa berat. Itulah kenapa benda akan sulit untuk digerakkan di permukaan yang kasar. Selain itu, benda yang masanya berat, masanya besar, seperti contohnya meja. Jika meja ini diisi atau ditaruh barang-barang lagi, lacinya lagi diisi oleh buku-buku, maka akan susah untuk didorong. Ya, butuh tenaga yang besar. Baik itu kalau tidak ditaruh barang juga akan membutuhkan tenaga yang besar untuk mengangkat meja ini karena massa atau berat dari meja ini memang sudah besar atau berat. Itulah kenapa menyebabkan benda sangat sulit untuk digerakkan tergantung dari massanya dan permukaannya. Anak-anak, sekarang kita masuk di tema penyebab
gerak benda di halaman 11. Apa yang menyebabkan suatu benda itu bergerak? Itu tergantung dari benda yang menggerakkan. Misalnya tenaga manusia atau tenaga makhluk hidup lainnya, atau tenaga yang memang sudah berasal dari benda yang tidak hidup atau benda mati. Nanti kita akan bahas tentang benda yang digerakkan oleh benda tidak hidup atau benda mati. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tenaga dari manusia yang menyebabkan suatu benda itu akan bergerak. Ya, dari manusia itu tenaga itu bisa ditransfer atau bisa membuat suatu benda itu bergerak. Misalnya ya, seperti mainan mobil-mobilan ini, Miss Lisa sedang pegang truk atau mobil-mobilan yang ini. Kenapa dia bisa bergerak? Karena Miss Lisa menggerakkannya menggunakan tangan Miss Lisa, menggunakan tenaga Miss Lisa, ya kan? Nah, atau misalnya bola ini, Miss Lisa dorong menggunakan tangan Miss Lisa, menggunakan tenaga Miss Lisa, atau Miss Lisa lempar ke atas. Kenapa dia bisa bergerak ke atas? Karena Miss Lisa menggunakan tenaga Miss Lisa untuk mendorong dia ke atas. Itulah kenapa benda itu bisa bergerak karena menggunakan tenaga manusia. Selain benda itu bisa didorong, bisa dilempar ke atas, kita lihat di halaman 11. Benda itu juga bisa digerakkan kalau kita tarik. Ya, kenapa benda itu bisa bergerak? Karena dia juga diangkat seperti Miss Lisa angkat kursi ini. Nah, maka dia akan bergerak karena menggunakan tenaga Miss Lisa. Selain itu, benda juga bisa digerakkan dengan cara disepak atau ditendang. Misalnya bola ini. Kenapa ada permainan olahraga disebut sepak bola? Nah, itulah bolanya bergerak karena disepak. Nah, seperti buku halaman 11 kalian bisa lihat sendiri, ya. Murid-murid, sekarang Miss Lisa akan membahas tentang benda yang akan digerakkan oleh makhluk hidup lainnya selain manusia. Nah, misalnya ada di buku halaman 12 ini, halaman 12. Ya, di sini ada gambar di mana kerbau akan membantu petani menarik alat pembajaknya. Tujuannya untuk apa? Memudahkan petani untuk menanam padi. Nah, alat pembajak ini bisa bergerak karena digerakkan oleh si kerbau ini. Ya, maka itu benda akan bisa bergerak selain menggunakan tenaga manusia, juga dia bisa bergerak menggunakan tenaga hewan. Ya, karena hewan juga makhluk hidup. Selain dari gambar ini, misalnya ketika kalian ke Brastagi, kalian kan ada naik sado kan? Nah, lihat kudanya. Kudanya juga menarik kereta yang ada di belakangnya. Itulah kenapa Miss Lisa sebut kuda itu bisa membantu manusia dalam hal menggerakkan benda. Anak-anak, selain dari tenaga manusia dan tenaga hewan, benda itu bisa bergerak karena diisi oleh bahan bakar. Misalnya mobil papa, motor papa, ya, alat transportasi yang membutuhkan bahan bakar, itu semua bisa digerakkan karena adanya diisi oleh bahan bakar. Misalnya pada gambar ini, masih di halaman 12 ya, mobil papa biasanya ada isi bensin kan, ada isi minyak. Maka biasanya isi minyak itu di pom bensin. Itulah tujuan kenapa mobil itu diisi bahan bakar agar dia bisa digunakan untuk membantu manusia, ya. Nah, ini isi minyak nih di halaman 12. Ataupun mainan-mainan lainnya, misalnya kalian mainan kan, di dalamnya diisi oleh baterai bukan?
Nah, itulah kenapa benda mainan tersebut bisa kita mainkan karena dia diisi oleh baterai. Misalnya lagi, nah Miss Lisa punya kipas angin ini. Nah, kalau kipas angin ini kenapa bisa hidup, bisa menyala? Karena Miss Lisa sudah isi, udah cas kipas angin ini sehingga dia bisa menyala. Kalau kipas angin yang besar biasanya kan dicolok, ya kan, dicok. Tujuannya apa? Supaya dia bisa hidup, bisa menyala. Itulah kipas angin yang besar yang dicolok itu dia bisa menyala karena menggunakan tenaga listrik. Atau contoh lainnya, misalnya AC. AC itu bisa dingin, bisa menyala. Karena apa? Karena adanya menggunakan tenaga listrik. Selain dari tenaga listrik, tenaga baterai, tenaga dari bahan bakar, kita lihat di halaman 13 ada namanya magnet. Nah, nama dari daya yang dihasilkan oleh magnet adalah daya tarik. Miss Lisa punya magnet sebanyak dua, warna kuning dan warna merah. Nah, lihat ya, daya magnet atau daya tarik seperti apa. Lihat. Oh, dia bisa menempel seperti ini, ya kan? Bisa menempel. Satu lagi. Wow, dia bisa menempel seperti ini. Kenapa dia bisa menempel? Karena dia punya daya tarik, itu daya magnet. Nah, magnet-magnet yang bisa kalian temui misalnya yang ditempel di kulkas mama, ya kan, di lemari es mama ada tempel-tempelan. Itu kenapa dia bisa menempel di kulkas? Karena punya daya magnet, punya daya tarik dari magnet. Biasanya magnet itu dia bisa menempel di barang-barang atau benda-benda yang bahannya besi. Selain dari magnet ada juga namanya daya pegas. Nah, seperti di halaman 13 ini, ketika kalian bermain di taman bermain, ada yang namanya seperti ini. Permainan yang bisa naik turun kayak kuda-kudaan itu. Nah, kenapa dia bisa seperti kuda naik turun? Karena dia punya daya pegas. Punya daya pegas, bendanya yang bergelombang. Itulah kenapa benda itu bisa naik turun karena ada daya pegas. Contoh dari daya pegas lainnya yang bisa kalian temui sehari-hari misalnya pensil. Nah, pensil yang tik-tek itu, kenapa dia bisa tik-tek naik turun? Atau pulpen kenapa bisa naik turun, bisa naik? Karena di dalamnya ada per atau ada pegas di dalamnya yang membuat pen itu atau pensil itu bisa kita gunakan. Murid-murid, demikian pembelajaran tentang gerak benda dari Miss Lisa. Miss akan kembali bertemu kalian di bab-bab selanjutnya lagi. Jangan patah semangat, terus belajar ya, supaya kalian mendapatkan ilmu, kalian bisa semakin pintar. Untuk pembahasan holder selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Jessica ya. Oke, sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Miss Jessica. Kali ini Miss yang akan mengajarkan kalian holder. Nah, sebelum kita memulai, ayo anak-anak persiapkan dulu buku holder kalian. Ya, di sini ada bertuliskan Holder Cambridge Primary Science Student Book. Oke, jangan salah ambil ya. Holder, bukan ISPS. Murid-murid, apakah kalian semua sudah mengambil buku holder science ya? Nah, kalau begitu, ayo kita bersiap-siap. Nah,
Sekarang buka halaman 43. Please open page 43. Nah, di sini ada 12 soal. Namun, ada beberapa bagian yang kita tidak akan kerjakan. Ya, jadi kita akan hanya mengerjakan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke, di sini pertanyaannya menggunakan bahasa Inggris. Nanti setiap kalimat akan Miss translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, semua anak-anak bisa mengerti apa yang dituliskan. Are you ready? Let's start. Oke, kita mulai dari nomor 6 ya. Siap-siap ya. Solid, liquid, and gas objects. Nah, solid itu apa? Solid itu adalah benda padat. Liquid itu adalah benda cairan. Sedangkan gas itu adalah benda yang berbentuk gas. Oke, number 6. Bottles are made from glass, but pots and pans are made of metal. Bottle itu adalah botol-botol. Botol-botol itu terbuat dari kaca. Sedangkan panci dan pot itu terbuat dari besi. Number 7. Ice is a solid. Water is a liquid. And steam is a gas. Ice is a solid. Es itu adalah benda padat. Water is a liquid. Air itu adalah benda cair, and steam is a gas, dan uap itu adalah gas. Okay, now let's go to number 8 to 10. Characteristic of solids, liquids, and gases. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang karakteristik dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Number 8. Solids keep their shape. Nah, benda-benda padat itu tetap bentuknya. Number 9. You can pour liquids easily. Kamu dapat menuang cairan dengan mudah. Water is an example. Nah, contohnya apa? Contohnya air. Ketika air dituang itu sangat mudah kan? Okay. Number 10. The air we breathe is made up different gases. Nah, udara-udara yang kita hirup itu terdiri dari gas-gas yang berbeda. Oke. Nah, tadi kita sudah siap mengerjakan halaman 43. Sekarang ayo anak-anak buka halaman 44. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa benda. Ada berapa benda di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tugas kalian apa sekarang? Nah, tugas kalian adalah menentukan benda mana saja yang termasuk benda hidup dan benda mana saja yang termasuk benda tidak hidup. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan di bawah ini, Miss akan menjelaskan secara singkat apa itu benda hidup dan apa benda tidak hidup atau bisa kita sebutkan sebagai benda mati. Nah, benda hidup itu adalah benda yang bisa bergerak. Misalnya dia bisa berjalan sendiri, lari sendiri, makan sendiri, dan sebagainya. Sedangkan benda tak hidup itu adalah benda yang tidak bisa berjalan atau bergerak dengan sendirinya. Nah, beberapa contoh untuk benda bergerak alias living things. Contohnya dog, cat, horse. Nah, mereka semua bisa berjalan ataupun bergerak dengan sendirinya. Kalau untuk benda non-living things, artinya benda mati, kita akan kasih contohnya. Misalnya, leaf, grass. Oke, leaf daun, grass rumput. Mereka tidak bisa berjalan ataupun bergerak dengan sendirinya. Maka leaf and grass, rumput dan daun dinamakan benda tak hidup alias benda mati. Oke, nah kita mulai. Nomor 1. Nah, benda apa di sini? Tomat. Betul. Apakah tomat bisa bergerak dengan sendirinya? Tidak bisa. Maka tomat itu merupakan non-living. Oke. Selanjutnya, ball, bola.
Apakah bola bisa bergerak dengan diri sendirinya tanpa kita gerakkan? Tidak bisa, maka dinamakan non-living things. Oke, selanjutnya boneka. Ya, apakah boneka bisa digerakkan tanpa kita gerakkan? Tentu tidak bisa. Boneka yang kita temui di kehidupan nyata itu tidak seperti boneka-boneka yang ada di film ya, yang bisa bergerak dengan diri sendiri. Oke, maka dinamakan non-living things. Lanjut, timun, cucumber. Apakah timun mempunyai kaki? Apakah timun mempunyai tangan? Apakah timun bisa bergerak dengan diri sendirinya? Tidak bisa, maka timun ditentukan sebagai non-living. Next, dog, anjing. Apakah anjing mempunyai kaki dan tangan? Ya, tentu anjing mempunyai kaki dan tangan, makanya anjing ditentukan sebagai living things. Ya, oke, selanjutnya kuas, brush. Apakah kuas bisa bergerak dengan dirinya sendiri? Tidak bisa, maka dinamakan non-living. Selanjutnya, nah di part 2 ini kita tidak akan menentukan apakah itu benda hidup ataupun benda mati. Di sini kita akan menentukan apakah sayur-sayuran di bawah ini adalah sebagai daun, leaf, stem, batang, or root, akar. Ya, mari kita mulai ya. Cabbage. Cabbage itu apa? Sayur kol. Sayur kol itu diklasifikasikan sebagai leaf. L-E-A-F. Daun. Next, asparagus. Asparagus itu diklasifikasikan sebagai batang. Stem. S-T-E-M. Habis itu carrot. Carrot, water. Kalau water itu diklasifikasikan sebagai root, akar. Ya, and then next, beetroot. Beetroot itu buah beet. Ya, buah beet itu juga diklasifikasikan sebagai root, akar juga. Dan yang terakhir adalah lettuce, sayur selada. Ya, nah sayur selada itu diklasifikasikan sebagai daun, leaf, L-E-A-F. Nah, untuk halaman 44 kita sudah siap mengerjakan. Lalu kita akan buka halaman 165. Oke, sekarang mari kita buka halaman 165. Di halaman 165 terdapat 12 soal. Namun kita tidak akan mengerjakan semuanya. Hanya ada beberapa bagian tertentu yang akan kita kerjakan. Oke, mari kita mulai. Oke, nomor 1, materials and objects. Materials itu adalah bahan, sedangkan objects itu adalah benda. Number 1, all objects are made from materials M, A, T, E, R, I, A, L, S. Nah, semua benda-benda yang kita temui itu terbuat dari bahan-bahan. Nah, beberapa bahan itu seperti apa saja? Kita lanjut ke nomor 2. Some examples of materials are, beberapa contoh-contoh dari bahan adalah wood, W-O-O-D, kayu. Plastic, P-L-A-S-T-I-C, plastic. Glass, G-L-A-S-S, kaca. Fabric, F-A-B-R-I-C, kain. Metal, M-E-T-A-L, besi. And leather, L-E-A-T-H-E-R, kulit. Okay, now we
hit from number 3 to 7, kita akan melompati yang nomor 3 sampai dengan nomor 7. Kita lanjut ke yang nomor 8 dan 9. Use of objects and materials for different purpose. Nah, kegunaan objek, benda dan bahan-bahan untuk kegunaan yang berbeda-beda. Number 8, we use different objects. Ya, kita menggunakan objek yang berbeda. Objects. Ya, made from different materials from different purpose. Terbuat dari bahan-bahan yang berbeda untuk kegunaan yang berbeda juga. Oke, kita lanjut ke yang nomor 9. Understanding the properties of materials helps us to use them safely and properly. Nah, pemahaman dari bahan-bahan properti yang kita temui sehari-hari itu membantu kita untuk menggunakan mereka dengan aman dan dengan baik. Properties, P-R-O-P-E-R-T-I-E-S. Oke, semuanya sudah siap mengerjakannya? Oke, nah jadi inilah akhir dari sesi pelajaran kita hari ini. Ya, saya harap semua anak-anak di rumah untuk belajar kembali apa yang sudah dikerjakan di buku Holder. Ya, dan tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum banyak air dan makan makanan yang sehat. Sekian dari Miss Jessica. Semoga kita bertemu kembali lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.